Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 20 ayat 20-24. Menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Matius 20 ayat 22. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, kalau kamu adalah seorang ibu atau orang tua, apakah kamu tidak menginginkan yang terbaik untuk anak-anakmu? Gak mungkinlah. Semua orang tua termasuk seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini hal yang wajar. Makanya itu juga yang dilakukan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi jangan terlalu berlebihan menilai ibu anak-anak Zebedeus ini. Lagi pula, tidak ada orang yang memiliki keyakinan yang kuat seperti ibu ini. Dalam Alkitab, hanya ibu anak-anak Zebedeus ini satu-satunya yang secara terang-terangan menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus akan berkuasa di dalam kerajaannya. Karena keyakinannya itu, maka dia meminta agar pada masa itu, masa di mana Yesus memerintah di dalam kerajaannya, kedua anaknya itu boleh duduk di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Yesus pun tidak pernah mengatakan tidak boleh, meskipun Yesus mengatakan bahwa ibu ini tidak memahami atau menyadari apa yang dia minta. Karena bagi Yesus, keputusan apakah kedua anaknya bisa duduk di sebelah kanan atau kiri, itu Bapalah yang memutuskannya. Atau menurut perkataan Yesus, posisi itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya Bapa telah menyediakannya. Jadi Yesus sendiri tidak bisa memastikan apakah kedua anaknya bisa mendapatkan posisi tersebut ataukah tidak. Yang dilakukan ibu anak-anak Zebedeus ini adalah gambaran seseorang yang memiliki ambisi besar, meskipun bagi orang lain seperti Yesus, dia dianggap tidak memahami atau menyadari apa yang dia minta. Dan semua orang pasti punya ambisi dalam hidupnya, dan ambisi itu sesuatu yang netral. Yang perlu menjadi pertanyaan, apakah ambisi itu mengarah pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Kata seorang bijak, kalau kamu tidak memiliki ambisi dalam hidupmu, tidurlah saja terus dan terima saja apa yang terjadi dalam hidup ini. Dan saat ini, di Indonesia maupun di dunia ini, kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ambisi yang besar dan mereka berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi ambisi mereka itu. Sayangnya, ada yang berusaha mendapatkan apa yang menjadi ambisinya untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih hebat dari yang lain. Untuk itu, pernyataan dan pertanyaan Yesus kepada ibu anak-anak Zebedeus dan juga kepada kedua anak Zebedeus itu penting untuk direnungkan oleh kita orang percaya saat ini. Pertama, melalui pernyataan Yesus bahwa ibu dan anak-anak ini tidak memahami atau menyadari apa yang mereka minta, Yesus ingin menekankan anugerah Bapa kepada manusia. Soal tempat, itu adalah anugerah Bapa karena tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya Bapa telah menyediakannya. Jadi Bapa yang menganugerahkannya dengan pilihan bebasnya, bukan karena seseorang memintanya atau karena jasanya. Dengan demikian, tanpa seseorang minta pun, kalau Bapa mau memberikan kepadanya, Bapa akan memberikannya. Itu artinya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Bapa atau juga kepada Yesus. Jadi hidup ini didasarkan atas anugerah Allah. Jangan meminta sesuatu hanya didasarkan atas ambisimu, karena sebuah posisi atau kedudukan atau kehormatan. Jangan memahami kerajaan Allah sama seperti kerajaan di dunia, di mana manusia memiliki ambisi besar untuk mendapatkan sebuah posisi atau kedudukan dalam kerajaan atau pemerintahan. Dan untuk mendapatkan sebuah posisi
atau kedudukan dalam kerajaan atau pemerintahan, dia bisa memanfaatkan relasi dengan orang dekat atau ordal orang dalam. Sekali lagi, jangan meminta sesuatu yang hanya memperlihatkan ambisimu untuk sebuah kehormatan. Nah, ketimbang bicara tentang kedudukan dan kehormatan dalam kerajaan Allah, mari kita bicara tentang mengikuti teladan penderitaan Yesus dalam kehidupan di dunia ini. Karena kita memang masih hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu Yesus berkata kepada kedua murid itu, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Ini hal yang kedua yang ingin menjadi pembahasan kita dalam renungan ini. Meminum cawan yang diminum Yesus berarti mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, bahkan berujung pada penderitaan di kayu salib. Cawan itu bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara rohani, berupa perasaan terpisah dari Allah, atau seperti tidak merasakan campur tangan Allah di tengah-tengah penderitaan fisik. Meminum cawan itu tidak mudah, membutuhkan totalitas loyalitas dan komitmen kepada kehendak dan rencana Bapa. Karena itu di Taman Getsemani, Yesus berharap cawan ini lalu, tetapi bukan karena kehendaknya, melainkan karena kehendak Bapa. Dan di kayu salib, dalam perasaan keterpisahan rohani, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam perasaan terpisah secara rohani, di tengah-tengah penderitaan, sanggupkah kita untuk tetap setia beriman kepada Allah? Yesus ingin kita mengikuti jalan pengorbanan dan penderitaan ini. Bangunlah iman sebagai orang percaya yang didasarkan pada keteladanan penderitaan Kristus yang menuntut kerendahan hati dan kesediaan untuk berkorban, bukan demi kebesaran dan kehormatan diri kita sendiri, melainkan untuk kebaikan hidup kita bersama dengan orang lain. Ini hanya bisa terjadi jika kita menyingkirkan ambisi-ambisi kita yang hanya berujung pada ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diberi kedudukan atau posisi yang baik untuk memperlihatkan bahwa kita berbeda atau lebih baik dari orang lain. Ini bisa dimulai dari dalam keluarga, di pekerjaan, di dunia pendidikan, dan juga di dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah pesan Yesus di Matius 20 ayat 26-27 tentang menjadi hamba dan pelayan sebagai cara menjadi besar dan yang pertama sangatlah relevan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, ajarkan kami untuk tidak berambisi, melakukan sesuatu hanya supaya kami dihormati dan dihargai oleh orang lain. Ya Yesus Kristus, mampukan kami untuk merendahkan hati dan mengikuti teladan penderitaan-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memiliki kerendahan hati dan bersandar pada anugerah Allah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.